Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Gumelar Solihin. Saya akan mempresentasikan tentang evaluasi dan dampak. Yang pertama, pokok bahasan, apa saja jenis metode evaluasi dampak, kemudian bagaimana penjelasan dari metode evaluasi dampak, dan bagaimana langkah-langkah dari metode evaluasi dampak. Selanjutnya, metode evaluasi dampak. Metode evaluasi dampak merupakan alat untuk melakukan evaluasi dari dampak penting secara holistik. Pemilihan metode sangat menentukan dalam studi AMDAL. Tim AMDAL harus memiliki metode AMDAL yang harus dipergunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan akhir tentang kelayakan lingkungannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan AMDAL. Keadaan lingkungan. Apabila lingkungan masih alami, lebih baik menggunakan metode Leopold. Bila telah ada atau banyak kegiatan pembangunan, sebaiknya digunakan metode Fisher and Davis. Selanjutnya, aktivitas pembangunan. Untuk kegiatan pembangunan yang mencakup suatu daerah yang luas, akan lebih baik menggunakan metode overlay atau Moore dibanding dengan metode Leopold. Yang selanjutnya, tersedianya sumber daya. Apabila tidak tersedia dana yang cukup, tenaga yang masih belum terampil, apalagi waktunya pendek, maka seyogianya menggunakan metode yang sederhana saja. Kemudian jenis-jenis metode evaluasi dampak. Yang pertama, evaluasi dampak metode overlay. Yang kedua, evaluasi dampak metode flowchart, bagan alir. Yang ketiga, evaluasi dampak metode checklist. Yang keempat, metode sistem evaluasi lingkungan, environmental evaluation system. Yang kelima, metode metrik interaksi Leopold. Yang keenam, metode ad hoc. Yang ketujuh, metode overlay. Yang kedelapan, metode matrix. Yang kesembilan, metode bagan alir atau network. Langkah-langkah metode evaluasi dampak. Yang pertama, pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data akan diperoleh rincian tentang kondisi lingkungan yang perlu dianalisis menggunakan AMDAL. Yang kedua, identifikasi dampak. Tujuan identifikasi adalah untuk membatasi penelitian AMDAL pada dampak yang paling penting saja. Yang ketiga, prediksi dilakukan berdasarkan besaran dari komponen kegiatan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi dampak dilakukan berdasarkan tinjauan awal ke lapangan dan diprediksi dampak. Selanjutnya, nomor 5, mitigasi. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif dan sebaliknya memaksimalkan yang berdampak positif. Yang keenam, komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai hasil analisis mengenai dampak lingkungan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, pemantauan. Pemantauan dilakukan melalui RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, sebagai upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkesan dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, ringkasan. Evaluasi dampak merupakan alat untuk menentukan dampak dalam studi AMDAL, memahami kelebihan dan kekurangan pada metode yang digunakan, dan mempelajari dampak yang akan terjadi bagi lingkungan, aktivitas pembangunan, dan sumber daya yang digunakan. Dan yang terakhir, terdapat beberapa metode evaluasi dampak, yaitu ada metode overlay, metode flowcharts, metode checklist, metode evaluasi lingkungan, metode metrik interaksi Leopold, metode ad hoc, metode overlays, metode matrix, dan terakhir metode network. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.